Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri Syafri dengan NIM 60100120063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, di mana saya mengambil studi kasus bangunan rumah sakit. Tidak berlama-lama, langsung saja masuk di materinya. Tampilan bangunan. Pendahuluan, mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar penduduk Indonesia, di samping pelayanan pendidikan dan perlindungan. Kesehatan menjadi isu penting terkait dengan dampak akan perubahan lingkungan akibat perkembangan dunia saat ini. Berkembangnya perindustrian sekarang membawa dampak negatif pada lingkungan yang ditinggali masyarakat. Industri yang semakin berkembang turut pula membawa dampak pada kesehatan. Industri sendiri masih termasuk dalam negara dengan industri yang baru berkembang. Negara yang mengalami masa perkembangan industri mempunyai lingkungan yang buruk disebabkan kegiatan industri yang tidak disertai pengelolaan lingkungan dan penanggulangan dampak lingkungan secara tepat. Beragam penyakit dengan mudah menyebar dan membuat masyarakat mudah terkena penyakit. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan hak dasar yang dimiliki warga negara Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sudah tentu harus turut adil dalam menanggapi permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan cara menyelenggarakan pelayanan publik bagi kesehatan. Kajian teori, rumah sakit adalah industri pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Program secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang penyakit. Hakikat dasar rumah sakit adalah pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pasien yang mengharapkan penyelesaian masalah kesehatannya pada rumah sakit. Pasien memandang bahwa hanya rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan medis sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan atas rasa sakit yang dideritanya. Pasien yang mengharapkan pelayanan yang siap, cepat, tanggap, dan nyaman terhadap keluhan pasien. Pembahasan. Adapun yang dibahas untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, pasca relokasi menjadi rumah sakit IPB, dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping abdi negara. Moenir dalam Citizeningrum menyatakan, pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan dalam masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan pada masyarakat. Pelayanan kesehatan juga terbagi ke dalam beberapa macam bentuk dan jenis yang berbeda. Tingkat pelayanan dan juga kemampuan dalam melayani. Berikut macam-macam dari pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan yang bersifat dasar, merupakan rujukan pertama. Pelayanan kesehatan yang mudah terjangkau oleh masyarakat di lingkungannya dan dilakukan bersama masyarakat. Yang kedua, pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan
subspesialis, tapi masih terbatas. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan tersier. Pelayanan kesehatan tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan subspesial serta subspesialis luas. Studi kasus. Rumah sakit memiliki kelas-kelas tertentu, di mana berdasarkan kelasnya rumah sakit umum dikategorikan ke dalam 4 kelas, mulai dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Di mana untuk membedakan keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan medis, dan yang kedua, pelayanan dan asuhan perawatan, dan yang ketiga, pelayanan penunjang medis dan non-medis. Keempat, pelayanan kesehatan masyarakat dan rujukan. Kelima, pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Keenam, administrasi umum keuangan. Keempat kelas rumah sakit umum tersebut mempunyai spesifikasi dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam kemampuan memberikan pelayanan kesehatan, keempat rumah sakit tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Rumah sakit tipe A merupakan rumah sakit tipe teratas yang merupakan rumah sakit pusat dan memiliki kemampuan pelayanan medik yang lengkap. Rumah sakit tipe B merupakan rumah sakit yang masih termasuk dalam pelayanan kesehatan tingkat tersier yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis. Rumah sakit tipe C adalah rumah sakit yang merupakan rujukan setingkat di atas dari pelayanan kesehatan primer. Rumah sakit tipe D merupakan rumah sakit yang menyediakan pelayanan medis dasar hanya sebatas pada pelayanan kesehatan dasar, yakni umum dan kesehatan gigi. Kesimpulannya, adapun yang saya simpulkan, kesimpulan berdasarkan data di atas disajikan, dianalisis, dan diinterpretasikan dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohudoso harus melalui beberapa proses, mulai dari pendaftaran pada loket pendaftaran dengan menggunakan rujukan dari layanan kesehatan primer. Puskesmas mendapatkan pelayanan medis ke poli yang dituju. Kemudian jika dibutuhkan perawatan lebih lanjut, akan dilakukan rawat inap. Jika tidak, maka berakhir pada pengambilan obat di bagian farmasi. Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohudoso Kota Mojokerto tergolong kurang baik. Tidak semua aspek diberikan dalam melakukan pelayanan kesehatan mampu memberikan kepuasan kepada pengguna pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohudoso. Namun pasien tetap mempercayakan pelayanan kesehatannya Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohudoso Kota Mojokerto. Kekurangan yang paling menonjol adalah pada variabel reliability dalam kurung kemampuan, terutamakan pada unsur kecepatan yang dikarenakan keterlambatan dokter dan juga kekurangan tenaga kesehatan pada bagian loket pendaftaran dan farmasi atau pengambilan obat. Adapun daftar pustaka yang saya paparkan. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.